Halo Sobat Green, apa kabar? Saya Gita Syahrani dan selamat datang di Green Talk. Podcast Green Talk seperti biasa bakal membahas berbagai topik soal sustainability, perubahan iklim, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan, termasuk bagaimana itu ngaruh sama kehidupan kamu sehari-hari. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan nih kalau di imajinasinya teman-teman gitu ya. Bayangkan kalau teman-teman lagi ada di hutan yang rimbun, yang lebat, hutan hujan tropis yang ada di Indonesia, di Kalimantan, mungkin di Papua, atau bahkan di Amazon. Kalau lagi banyak seliweran berita tentang COP30 di Brazil gitu ya. Nah, hutan biasanya diasosiasikan sama hal-hal yang sifatnya adalah alam. Ada mungkin floranya, faunanya, ada udara yang bersih, ada air yang bersih. Tapi sebetulnya ada satu elemen yang sangat penting buat kita semua, termasuk buat identitas Indonesia sebagai bangsa, yang adalah teman-teman masyarakat adat yang sudah ratusan tahun hidup di dalam banyak sekali hutan di penjuru Indonesia. Ada beberapa riset yang baru-baru ini diterbitkan yang memang menunjukkan bahwa wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat ternyata punya tingkat kehilangan hutan atau deforestasi yang paling rendah. Jadi sebetulnya bisa dibilang teman-teman masyarakat adat yang ada di banyak penjuru Indonesia ini adalah garda terdepan dan penjaga yang paling efektif buat hutan, bukan cuma di Indonesia, tapi juga hutan hujan di seluruh dunia. Di episode kali ini kita bakal langsung ngobrol sama Bang Erasmus Cahyadi. Beliau adalah Deputi 2 Sekjen Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN. Apakah AMAN itu nanti kita bisa ngobrolin juga, dan kenapa sih sebetulnya masyarakat adat dan pengelolaan hutan itu sesuatu yang sangat berhubungan dan sangat penting buat Indonesia. Selamat datang, Bang Iya, Eras. Kakak Gita. Apa kabar? Kabar baik, sehat, luar biasa. Senang banget udah meluangkan waktu. Terima kasih Iya, banyak udah mampir ke Green Talk. Tadi seperti yang aku sempat sampaikan di depan, memang masyarakat adat ini bukan sesuatu yang diobrolin tongkrongan gitu, sayangnya ya. Padahal perannya penting banget dan mungkin bagian dari memang keseharian orang Indonesia harusnya. iya. Ada satu data nih yang kemarin kita sempat kutip dari Badan Registrasi Wilayah Adat Hmm. atau BRWA ini. Halo Pak Dodo, apa kabar? Per Maret 2025 memang ada 25 juta hektar kawasan hutan di wilayah adat Indonesia. Kawasan hutannya ini dibagi jadi macam-macam jenis ya Bang Er ya, dari hutan lindung sampai hutan produksi itu ada semua. Nah, kalau dari kacamatanya Aman sendiri mungkin boleh dijelasin nggak sih sebetulnya masyarakat adat itu apa sih sebetulnya dari tadi aku sebutkan Iya, gitu ya, dan iya, apa iya, iya. hubungannya sama hutan kalau dari kacamatanya Aman nih? Oke, halo Sobat Green, Kakak Gita. Masyarakat adat itu sebetulnya eh, satu kelompok masyarakat Hmm, yang sebetulnya secara turun-temurun dia hidup di satu lokasi ya, tertentu dan mereka kemudian mengembangkan hukum adat, ya, menjalankan sistem tata tertib dalam masyarakat, mengembangkan pengetahuan tradisional di lokasi itu, dan mereka memiliki suatu institusi yang menjaga tata ya, tertibnya. Dan sebetulnya bukan kita saja yang menyadari bahwa di Indonesia ini ada masyarakat adatnya. ya. Dulu waktu Indonesia mau merdeka, Hmm, para perancang undang-undang dasar kita juga sudah menyadari itu. sudah ada ya? Ya, jadi mereka bilang kita tidak boleh lupa bahwa Indonesia yang mau kita bangun itu adalah Indonesia yang berdiri di atas kenyataan bahwa telah ada masyarakat-masyarakat yang memiliki kecakapan dalam menjalankan tata tertib dalam masyarakat, seperti desa di Jawa, Ya, nagari di Minangkabau, ya. dusun dan marga di Sumatera bagian selatan, dan masih banyak lagi yang mereka tidak sebutkan. Tapi kalau kita sebut yang sepadan dengan itu, kira-kira kita bisa sebut misalnya Hoana di Maluku Utara, Maluku Utara, Wanua, Banjar gitu di Bali. Wanua, ya Ya, itu dia. Wanua di Sulawesi, ya, Kuta di Tanah ya, Batak, ya, benar. gitu. Banyak sekali unit-unit yang sepadan dengan apa yang disebut oleh para perancang Undang-Undang Dasar 45 itu. Dan Hmm, sepanjang Indonesia merdeka, masyarakat adat ini selalu berada di dalam satu situasi di mana mereka tidak diakui, tidak dihormati, dan ada kecenderungan kita untuk
mengubah keadaan masyarakat adat itu menjadi suatu kelompok masyarakat yang lain, gitu. Nah, jadi ada banyak hukum, ada banyak tindakan kita sebagai masyarakat maupun negara sebenarnya yang melihat masyarakat adat itu seperti kelompok masyarakat yang terbelakang. Oke, jadi paradigmanya tuh Ya, memang paradigmanya begitu. ini lebih mundur gitu ya Ya, sebetulnya ya. kita sungguh tidak menyadari bahwa itu bukanlah suatu keadaan karena keterbelakangan. Itu adalah pilihan, value yang mereka pilih untuk menjalani hidup. Kira-kira gitu. Siap. Nah itu tadi menarik karena diangkat dari kacamata masyarakat adat yang sudah mempertahankan cara hidupnya sebagai pilihan dan ternyata memang dari kacamata perlindungan hutan misalnya atau mempertahankan akar budaya kita gitu. Itu ya pilihan-pilihan yang memang bijak begitu ya. Tapi kalau diasosiasikan dengan gaya hidup sekarang kadang-kadang dilihat wah ini tuh yang kasihan gitu, harus dibantu gitu, harus Iya, diubah rasa gitu. iba ya. Betul. Nah, itu sebenarnya kalau dari penjelasan Bang Eras kan ini sesuatu yang justru harus kita balikkan sebetulnya pengertiannya. Ya mereka memilih seperti itu ya karena Iya. memang itulah yang terbaik dan paling bijak dari kacamatanya turun-temurun juga ratusan Iya. tahun. Gimana Bang kalau dilihat dari bentuk solidaritas gitu ya, baik yang terjadi di Indonesia maupun secara global. Iya. Apakah memang paradigma yang tadi kebalik Iya. itu udah pelan-pelan mulai dikembalikan seperti semula yang harusnya kita saling mendukung justru dan saling menghormati pilihan gitu? Atau sekarang ini masih sebetulnya panjang prosesnya? Ya, masih panjang karena tidak hanya proses hukum yang terlibat kan, tapi juga proses sosial. Kita perlu mengakui bahwa memang masyarakat kita itu eh, berpikir dan bertingkah laku rasis terhadap masyarakat adat ini. Dan itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi cara pandang kita yang melihat masyarakat adat itu yang terbelakang, Ya. itu adalah cara pandang yang rasis sebenarnya. Jadi seolah-olah masyarakat adat itu adalah representasi keterbelakangan, Ya. representasi kebodohan. Jadi kita sungguh-sungguh tidak menyadari bahwa keadaan mereka itu adalah pilihan sadar Ya. yang didasarkan pada value yang mereka anut. Gitu. Itu yang harus kita ubah perlahan-lahan memang gitu. Nah, kemudian negara juga perlu mengambil peran yang jelas dalam konteks ini gitu. Karena negara pun melalui hukum dan peraturan yang dibuat itu sebenarnya menganut Ya. cara pikir yang sama. Jadi melihat masyarakat adat ini sebagai sekelompok masyarakat yang mau diubah menjadi sesuatu yang mungkin mereka tidak kendaki. Ya. Gitu. Dan itu balik lagi berarti kan apa yang menjadi dinamika sosial gitu ya, itu dicerminkan juga secara pendekatan legalistiknya. Iya. Jadi semacam Iya. apa yang kita lihat kemarin mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu saya baca berita juga ada kasus pembulian terhadap Iya, teman-teman memang. Baduy yang jalan nih ke kota besar gitu ya. Iya. Dan itu kan dilakukan karena mungkin masyarakat tidak mengerti dan justru melihat ini sebagai sesuatu yang aneh gitu. Iya. Padahal mungkin kampungnya dia justru ketahanan pangannya udah sampai 100 tahun gitu ya. Nggak akan kelaparan gitu. Contoh aja lah, karena Ya. tadi disebut Baduy ya. Contoh di Baduy itu nggak ada tikus yang masuk rumah orang Baduy. Iya. Itu karena apa? Karena memang mereka bangun rumah itu nggak ada tikus masuk, bisa masuk. Ya. Gitu. Jadi mereka bangun rumah biasanya ada tiangnya, Ya. tidak terlalu tinggi. Ya. Di tiang itu mereka kasih bulatan papan begini. Jadi tikus itu nggak bisa Lewat. naik ke atas ya. Ya. Juga teknologi pangan mereka juga keren sekali gitu ya. Dan juga gempa bagaimanapun dia tidak akan roboh rumah-rumahnya karena dia tiang-tiang itu dibangun di atas batu. Ya. Jadi ada tumpukan-tumpukan batu yang di mana tiang itu tempat duduk ya, gitu. Dan mereka saling mengunci sebenarnya. Iya. Gitu. Nggak pakai Jadi paku kita nggak juga ngerti, kan? kita Iya. nggak ngerti yang kayak gitu Iya, kak iya, kita. Iya, betul. Jadi itu satu. Kemudian kedua, bahkan di pemerintah sekarang ini menyadari bahwa memang hutan terbaik Indonesia itu adalah hutan di mana masyarakat adat menjaga dan mengelolanya. Bukan hanya Indonesia,
global pun mengakui itu. 80% keanekaragaman hayati itu ternyata terdapat di wilayah-wilayah yang dijaga oleh masyarakat adat Ya. gitu. Jadi ada masyarakat adat yang hidup dan kemudian mengembangkan pengetahuan mereka berinteraksi dengan wilayah adat mereka ya. Itu secara global 80% dari keanekaragaman hayati itu ada di wilayah adat. Dan itu kan suatu keterampilan yang menyejarah turun temurun. Betul. Kita yang tidak mengerti mestinya mengapresiasi keterampilan semacam itu ya, dan bukan mengambil tindakan yang lain Ya. dan kemudian membuat itu semua hancur gitu. Mencoba berubah juga. Ya, mencoba Ini mengubah. menarik banget nih karena tadi pembicaraannya mulai dari contoh-contoh teknologi tradisional. Saya bilangnya Iya. selalu ini teknologi tradisional gitu kan Iya. sebetulnya, bahwa ini juga teknologi, apa yang dilakukan sejak turun temurun itu harus dilihat sebagai inovasi dan teknologi. Dari teknologi tradisional masuk ke arah ternyata memang ada datanya gitu. Dan tadi yang Bang Eras sampaikan, penasaran sih, pengen menggali juga. Karena kan ini datanya udah ada 80% ternyata keanekaragaman hayati di tempat yang dijaga gitu ya. Nah itu kenapa dijaga? Biar teman-teman Sobat Green tahu juga nih. Karena banyak filosofi kan di belakangnya, bahwa yang aku pernah dengar gitu ya. Misalnya kalau kita ke Kapuas Hulu gitu. Di Kapuas Hulu selalu bilangnya, kita ke supermarket, tapi ke supermarket tuh ya masuk ke hutan gitu, karena belanjanya di situ gitu kan. Kenapa Bang, secara turun-temurun memang pilihannya menjaga kalau dari kacamatanya masyarakat adat? Karena bukan hanya hutan ya sebetulnya, bumi itu dilihat oleh masyarakat adat itu bukan sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi. Ya. Bumi itu adalah dirinya yang lain. Bagian dari diri berarti. Bagian dari dirinya, sehingga dia harus rawat, dia harus jaga. Di beberapa komunitas di Indonesia ini kan melihat bumi itu sebagai mamanya. Ada juga yang melihat itu bumi, hutan, dan yang kita sebut sebenarnya dengan sumber daya alam, itu sebutan yang sebenarnya dibaliknya itu punya kecenderungan eksploitatif. Karena sumber daya dilihat. Sumber daya dilihatnya. Jadi kalau masyarakat adat itu melihat bumi, ya hutan, air dan lain-lain itu adalah bagian dari dirinya sendiri, sehingga dia harus jaga. Ada misalnya pernah dengar orang Pandumaan di Tituta, yang setiap hari itu sebenarnya menyadap kemenyan ya. Pakai dinyanyiin dulu kan. Itu dinyanyiin. Karena mereka, dalam pandangan mereka, kemenyan itu adalah seorang perempuan. Gitu. Yang dia harus rayu. Gitu. Supaya tumbuh. Ini aduh, tapi itu juga sih Sobat Green gitu ya. Mungkin yang kadang-kadang kita nggak sadari adalah kenapa dijaga itu memang filosofinya, karena pada saat itu rusak, kita merusak diri sendiri, kita merusak keluarga kita merusak ibu kita, ayah kita, leluhur kita gitu. Inilah kayaknya sih resep gitu ya, kenapa masyarakat adat nih bertahan terus ya, walaupun banyak gempuran dari manapun, karena jagain diri sendiri. Kalau dari kacamata Aman sendiri, kan lagi pada pergi nih ke COP gitu kan, lagi pada naik flotila juga gitu. Tadi malam aku dapat kabar teman-teman masyarakat adat seluruh dunia, termasuk perwakilan dari Aman juga dari Indonesia dan dari banyak organisasi lain gitu, itu semuanya menyerukan banyak panggilan dari suaranya masyarakat adat yang menunjukkan kepedulian orang muda di Indonesia. Ada survei yang diterbitkan sama Yayasan Pelopor Pilihan 17 atau PP17 ya. Apa aja sih sebetulnya kebijakan terkait isu lingkungan yang pemerintah nih harus segera melaksanakan gitu. Yang nomor 1, perlindungan hutan. Yang nomor 2, sistem pangan. Yang nomor 3-nya itu hak masyarakat adat. Jadi sebetulnya ini sudah banyak yang peduli nih Bang. Menarik ya? Iya, menarik gitu. Riset siapa tadi? PP17. Ini Kaula 17 deh. Teman-teman, halo, thank you risetnya. Kita kutip nih. Ini kan dari 3 aja udah tadi kita udah ngomongin semua tuh. Perlindungan hutan, sistem pangan, hak masyarakat adat jadi sesuatu yang diprioritaskan. Boleh diceritain sedikit nggak dari kacamata Aman sendiri, suara apa sih yang lagi
betul-betul dicoba digaungkan di COP30 ini. Dan kenapa COP30 ini katanya agak beda gitu dari COP-COP yang lain. Ada People Summit, Iya. kemudian dia memang katanya bisa jadi penentu apakah kita sebagai warga negara, masing-masing negara dan masyarakat adat dan local communities nih bisa punya suara gitu untuk perubahan iklim ke depan. Iya. Ya, menurut saya masyarakat adat dan organisasi-organisasi masyarakat adat, termasuk AMAN dari Indonesia itu sebetulnya tidak ada pilihan lain selain memperkuat suara masyarakat adat di tingkat global ini. Ya. Karena apa? Karena memang semakin ke sini kan dampak perubahan iklim sebagai akibat dari kerusakan bumi ini Ya. itu kan semakin terasa ya. Dan kalau ini tidak segera dihentikan, kita semua yang akan menanggung akibatnya. Ya. Bukan hanya, dan masyarakat adat itu anehnya adalah dia penjaga terbaik dari bumi ini, tapi dia yang paling rentan dari Ya. perubahan iklim, gitu. Ya. Karena itu maka memang sebenarnya sejak lama, sejak tahun 2015 itu AMAN bikin satu bersama dengan teman-teman organisasi masyarakat adat dari negara lain ya, tergabung dalam apa namanya GATC. Ya. Ya. GATC itu kira-kira aliansi global untuk komunitas teritorial, ya, termasuk masyarakat adat dalamnya. Dan melalui solidaritas global ini, suara-suara dari penjuru belahan bumi ini, suara-suara masyarakat adat itu disampaikan, dibicarakan, bahkan masyarakat adat itu saling berkunjung ya, saling belajar dan lain-lain, saling memperkuat juga. Gitu. Di situ kita ketemu dengan suatu keadaan bahwa memang tidak ada pilihan bagi kita selain untuk bergerak bersama di negara kita saling solider, gitu. Dan juga di tingkat global kita melakukan hal yang sama, gitu. Dan di COP yang sekarang sedang berlangsung, menurut saya nggak tahu apakah ada kesadaran yang lebih kuat dari COP yang sebelumnya. Mudah-mudahan memang benar ada. Gitu ya. Tapi kalau kita misalnya melihat Menteri Kehutanan misalnya dari Indonesia, dia announce komitmen pemerintah Indonesia soal hutan adat dengan 1,4 juta hektar sampai tahun 2029. Menurut saya, meskipun angka yang sebenarnya itu tidak sekecil itu, tapi announce itu adalah suatu keberanian. Itu berarti sesuatu yang lumayan jadi presiden baik ya? Setidaknya announcement itu bisa jadi alat untuk kita terus mengingatkan pemerintah. Siap. Gitu. Tapi kalau kita lihat angkanya, sebetulnya kan kecil sekali tuh. Harusnya berapa Bang? Kalau nggak 1,4? Itu wilayah adat itu kan 33 juta hektar. Yes. Jadi ini nggak sampai 10% ya? Nggak sampai situ. Oke. Jadi dari 33 juta hektar, Sobat Green, sekarang sudah dikomitmenkan oleh pemerintah Indonesia, setidaknya 1,4 juta hektar ini akan jadi hak buat masyarakat adat. Ya, melalui hutan adat. Lewat skema hutan adat. Tapi ya lihat aja perbandingannya ya, 33 versus 1,4. Yang 1,4 harus dikawal, tapi gimana caranya meningkatkan terus sampai ke target yang memang sudah diregistrasi ya. Dari AMAN sendiri melihatnya kan ada satu perjuangan tentang bagaimana hak-hak ini diakui, gitu ya. Nah, ada pertanyaan juga kadang-kadang yang muncul gitu. Setelah haknya diakui, terus apa? Iya. Ini menarik sebenarnya pertanyaannya gini, karena ini juga terus menjadi diskusi yang hangat ya, di banyak forum-forum diskusi. Gini, karena banyak orang yang sebelumnya ketika kita bicara masyarakat adat, di belakang kepala orang itu, dia sudah berasumsi bahwa masyarakat adat itu nggak mau ada pembangunan. Itu asumsi yang sama sekali keliru. Oke, jadi asumsinya kayak udah dikasih ya udah aja gitu. Iya, karena kalau saya tanya, coba tunjukkan saya satu masyarakat adat
yang nggak mau ada pembangunan. Yes. Pasti nggak ada yang bisa tunjukkan itu. Jadi semuanya sebenarnya pengen maju ya. Pengen dong. Ya. Tapi yang tidak melupakan jati dirinya. Ya. Jadi dia dan tidak melanggar hak. Ya. Gitu. Pengakuan itu adalah satu usaha kita bersama sebenarnya supaya pembangunan ini tidak melanggar hak. Gitu. Supaya dia sejalan dengan komitmen global tentang hak asasi manusia Ya. dan lain-lain. Gitu. Itu sebenarnya inti dari pengakuan itu. Bukan soal nanti nggak boleh ada pembangunan di sini ya, nggak gitu sih. Bukan seperti itu. Bukan Iya. seperti itu. Tapi menarik banget kemarin kami sempat berbincang juga dengan teman-teman perwakilan masyarakat adat yang mengelola satu fund di di Amerika. Oh, Terus dia juga sampaikan gitu, iya sekarang fund yang dikelola tuh 8 billion US dollar. 8 billion. 8 billion gitu kan. Wah gede sekali gitu kan. Itu uangnya dari mana? Ya dari penghasilan kita berbisnis gitu. Ya. Berbisnis apa gitu. Oh iya karena kita mengelola teritori, maka kita menggunakan itu untuk Ya. pendidikan, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, bikin real estate. Ya. Tapi menjaga bagaimana teritorinya tetap seimbang. Nah itu kan sesuatu yang kita jarang denger ya gitu. Ya. Tadi Bang Eras makanya terima kasih banyak nih udah meluruskan juga. Jadi sebetulnya memang pembangunan itu bukan sesuatu yang ditolak, tapi Enggak. justru pembangunan yang bagaimana sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Iya. hidup juga, termasuk hak-hak untuk masyarakat. Boleh kasih contoh nggak Bang? Kira-kira ada nggak sih yang sekarang ini udah mulai terjadi di mungkin wilayah-wilayah anggotanya aman, yang memang menunjukkan konsep pembangunan yang menuju ke arah sana? Ya. Ini ceritanya agak panjang nih. Maka kita di sini berbincang, Iya. ya kan Sobat Green? Jadi saya akan mulai dari satu keadaan yang kami sadari dulu. Siap. Sekitar 15 tahun lalu lah. Kami menyadari ini anak-anak muda itu Ya. lebih suka keluar dari kampungnya. Oh ini maksudnya anak-anak muda atau orang muda di Masyarakat adat itu Oke, lebih suka siap. keluar dari kampungnya. Siap. Dan sebagian yang memang karena generasi kita ini kan generasi yang menikmati pendidikan Yes. yang kita kenal lah ya sekarang ini gitu. Ngajari matematika, fisika, kimia dan lain-lain. Tapi kita tidak pernah diajari bagaimana dengan kehidupan di kampung. Ya. Bahkan dari arus informasi yang deras dan juga pendidikan kita yang sedikit sekali menyentuh soal-soal ini, membuat kita, anak-anak muda, dan juga generasi kita sebelumnya lah ya, melihat masyarakat adat dan melihat kampung halamannya itu adalah satu representasi keterbelakangan. Oke, jadi balik lagi ke awal gitu ya. Jadi banyak anak-anak adat itu justru menjadi orang yang menjual kampung halamannya. Oke. Itu keadaan di masa lalu. Ya. Gitu. Nah, 15 tahun lalu tuh itu disadari nih ya. itu disadari. Ya. Ini kalau tidak kita balikan, maka masyarakat adat itu semakin lama dia akan semakin terpinggirkan. Bahkan anak-anaknya sendiri akan melihat sebagai sekelompok masyarakat yang memang harus diubah dengan paradigma orang luar gitu. Nah, karena kesadaran itu kita buat satu gerakan namanya Anak Muda Pulang Kampung. Wow, ini anak muda adat nih ya, balik ke kampung nih. Kita sebut itu GPK, Gerakan Pulang Kampung. Gitu. Jadi yang kita sasar itu adalah anak-anak muda yang di kota, yang sudah tercerabut dari akarnya, kembali ke kampung halamannya, secara fisik dan secara mental. Dan belajar lagi tentang nilai yang dikembangkan dan dipraktekkan oleh orang-orang tua, oleh masyarakat adat di kampungnya, dan dia harus belajar. Gitu. Tapi bagaimana untuk ekonominya? Itu kan pertanyaannya. Apa dia pulang kampung dan lain-lain. Kemudian itu kita sadari dan kita melihat, oke, kita harus mengembangkan sesuatu yang lain sebenarnya. Sesuatu yang lain yang sebetulnya sejak lama dikerjakan oleh masyarakat adat itu. Tapi kita bangunlah sistemnya. Nah, beberapa dari anak muda ini, karena beberapa itu visioner juga, mengembangkan apa yang disebut dengan sekolah adat. Sekolah adat, jadi ini orang mudanya pulang nih ke kampung, terus habis itu bikin sekolah. Bikin sekolah adat.
Jadi materi pelajarannya tentang hukum adat, tentang value, tentang pengetahuan itu Iya, 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 untuk iya, iya. anak-anak sekolah. Iya. Jadi jamnya itu biasanya siang sore hari gitu atau hari libur sesuai dengan kesepakatan mereka. Iya. Jadi ini dibikin struktur ya Ya, sebetulnya ya. supaya kembalilah mencintai Betul. kampung halamannya kan. Dan kayak ayo kita pergi ke sekolah gitu. Jadi Iya. ada ininya ya. Iya, gitu. Itu satu. Sebagian yang lain dari anak-anak muda ini memotori pengembangan ekonomi. Oke. Jadi ada yang buat kebun kolektif, I see. ada yang mengelola potensi ekonomi Ya. lebih lanjut, Ya. misalnya kopi diolah produk lanjutannya, Oke. jadi kopi bubuk Ya, misalnya, di atau roasting. Ya. atau bikin kafe, Oke. bikin apa segala macam. Eh, itu umumnya dilakukan oleh anak-anak muda lah ya. Ya. Dan tentu di bawah koordinasi tua-tua adatnya dan pengurus-pengurus aman turut memantau dan mengembangkan rencana ini. Jadi wirausaha nih ya. Iya. Bikin sekolah tadi, Iya. terus yang kedua banyak yang jadi wirausaha Iya. juga. Sekarang ini kita punya 300 mungkin sekolah adat Wow. Ini semua inisiatornya anak-anak muda nih, orang-orang Iya. muda. Wah. dan pengurus-pengurus aman ya, Ya. dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian ada hampir 200 kalau tidak salah ya, badan usaha milik masyarakat adat. Wah, menarik banget. Badan usaha milik masyarakat adat, Ya. BUMA ya BUMA. biasanya ya kalau disebut. Badan usaha milik masyarakat adat, double M. Jadi kekuatan dari BUMA ini ada pada karakternya, karakter kepemilikannya yang kolektif. Oke. Dia tidak dimiliki seorang, Hmm. gitu. Dia juga keputusan-keputusannya diambil berdasarkan musyawarah di kampung, musyawarah adatnya, termasuk bahkan jadwal kerjanya, Yes. siapa yang bekerja hari apa dan lain-lain, itu dibahas di pertemuan kampung. Jadi berarti kepemilikan kolektif Kepemilikan kolektif. dan melibatkan juga Iya. elemen-elemen di dalam kampungnya Iya. juga. Oke. Sampai ke bagaimana mengalokasikan keuntungan. Itu dibahas di Iya, iya. musyawarah-musyawarah adat itu. Dan banyak dari badan-badan usaha ini di masa pandemi yang lalu ya, Iya. tahun 2021, banyak dari mereka itu kemudian mengirimkan pangan ke kota-kota. Oh, malah masyarakat adat yang ngebantuin Iya. teman-teman di kota Di beberapa survive kota dari kabupaten, pandemi. kota provinsi yang kami catat, mereka pergi ke kota, bawa sayur, bawa ubi, bawa beras, segala macam, dan dibagikan ke orang-orang miskin di kota. Itu menarik Itu banget. solidaritas. Aku baru tahu. Jadi solidaritas dari Iya. justru produktivitasnya masyarakat adat yang Iya. selama ini mungkin dianggap Iya. justru sebagai yang kasihan, yang terpinggirkan. Ini malah masyarakat adat yang membantuin. Iya. nih. Wah, keren banget, keren banget. Itu pada Itu. saat pandemi ya. Pada saat pandemi. Kita sempat kenal juga nih Bang di camp sama salah satu BUMA yang ada di Papua, Papua. yang leadernya nih masih sangat muda gitu kan, perempuan. Perempuan. Ya, perempuan masih sangat muda dan waktu itu dia sempat bilang gitu, wah saya juga bingung kenapa saya dipilih gitu kan, Iya. jadi pemimpinnya badan usaha ini. Tapi kemudian dia seperti yang tadi Bang Eras bilang, Sobat Green, udah punya kerjaan di kota besar. Iya, memang. Kemudian dia betul-betul akhirnya tekun gitu ya untuk menjalani badan usaha ini dan sekarang sudah cukup berkembang. Mungkin kalau Sobat Green selama ini kenal istilah ya UMKM atau koperasi, sekarang mudah-mudahan dapat terminologi baru nih yang bisa jadi sumber informasi juga kalau nanti mau cek di internet dan lain-lain, badan usaha milik masyarakat adat atau BUMA gitu ya. Tadi kan kita udah ngomongin perjalanan dari 15 tahun yang lalu, ada kesadaran wah ini mindsetnya memang harus dipupuk kembali gitu ya. Nah kalau kita ngelihat 15 tahun ke depan nih Bang, dari 2025 mungkin nggak 15 tahun deh, 20 tahun sekalian biar 2045 gitu Bang. Ya, Indonesia emas ya. Ya, nah itu Indonesia emas ada istilah kan ya negara lah ya, istilahnya negara kan, Indonesia emas 2045. Aku pengen tahu gitu 2045 versinya masyarakat adat, versinya aman itu apa yang akan terjadi, harusnya terjadi idealnya. Jadi kami itu tahun 2014 kalau tidak salah bikin 4 skenario sebenarnya. 4 skenario masyarakat adat itu. Jadi
ada satu skenario yang di tahap akhir itu, skenario keempat itu, kita mendefinisikan kapan kita sebut negara itu kuat. Oh, menarik. Ya, Dari jadi kacamata masyarakat adat, ya, apa itu negara kuat dan ya, kapan? Oke. kapan? Ketika dia bisa berdialog dengan masyarakat adat dan saling mengerti, Hmm, gitu. menarik ya. Jadi dialognya bukan pakai popor senapan, gitu ya, bukan pakai traktor baru ngomong gitu, enggak. Jadi ngomong dulu, baru datang kan soal itu. Gitu. Menarik ya, ini lumayan agak bare minimum ya. Jadi Iya, dialog aja udah kondisi ideal. iya, Berarti itu apa boleh boleh nggak aku simpulkan bahwa bahkan untuk berdialog dan saling mengerti itu sesuatu yang saat ini sulit terjadi. sulit, Oke. sulit terjadi. Karena ada banyak contohnya kan, Ya. di mana sebetulnya pembangunan yang dipikirkan oleh orang luar itu memang menghancurkan. Oke. Saya ambil contoh sederhana aja lah. Merauke sekarang ini seperti apa? Ya. Merauke itu, tanah-tanah adatnya itu sekarang ini beralih kepada izin-izin perusahaan. Oke. Dan dengan dalih food estate untuk pangan. Ya. Tapi sebetulnya untuk orang Papua, orang Merauke khususnya, pangan apa yang mau dibangun? Mereka itu, pangan apa yang dibangun ketika kampung-kampung sagu mereka dihancurkan? Padahal makannya itu ya. Ya. Dan pangan buat siapa Ya. juga. Lalu keadaan yang lain di Merauke itu adalah orang asli Papua itu tidak sebanyak orang yang datang dari luar. Ya. Hanya sekitar 28% Oke. orang asli Papua di Merauke. Ya. Hanya karena Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang membuat putra Papua itu bisa menjadi pemimpin di situ. Karena kalau tidak ada undang-undang Papua yang mengharuskan gubernur, bupati itu harus orang asli Papua. Ya. Itu nggak ada yang bisa jadi pemimpin. Oke. Karena komposisi penduduknya udah sedikit orang Warga asli Papua. aslinya Ya. di bawah 30% tadi ya. Ya. Jadi itu yang membuat kita bukan anti gitu ya, bukan anti, tapi kita cobalah untuk berpikir kritis Ya. terhadap semua agenda-agenda yang masuk ke wilayah itu, termasuk transmigrasi misalnya. Oke. Jadi Karena saya itu mungkin suatu saat kita akan apa namanya menyesal sekali karena ternyata kita itu terbukti melakukan genosida ya. dengan cara-cara yang halus seperti asimilasi paksa Ya. Ya. gitu. Takutnya keburu nyesel ya. Iya, dari gitu. sekarang. Jadi sebaiknya Ya. nggak apa-apa dong antisipatif. Ya, siap. Itu tadi berarti elemen pertama tuh negaranya kuat pada saat dia bisa berdialog, Iya. saling mengerti. Iya. Tadi ada 4 ya katanya Iya. pathway-nya. Karena kita sekarang ini berada di skenario apa sebenarnya? Pertanyaannya itu. Skenario kita masih skenario 2. Yang adalah Itu di mana sebenarnya satu skenario di mana negara yang kuat dan sementara masyarakat adatnya itu berada dalam situasi yang lemah karena ketiadaan pengakuan. Oke, jadi balik lagi ke tadi bahwa ya haknya diakui dulu Iya. dan keberadaan masyarakat adat diakui dulu. Betul. Ini kalau kita balik ke prolegnas ya, yang sudah berapa kali Iya. periode ada memang RUU Masyarakat yang adat. masih ada di sana. Dan kemarin kan Aman juga sempat bilang, ya udah ini kita gugat aja kali ya gitu kan, karena nggak diproses-proses gitu. Iya. Apa kabar Bang RUU-nya? Itu minggu lalu ya. Ya. Minggu lalu atau minggu ini mungkin hari Senin yang lalu ada ada hearing lah Ya. dengan Badan Legislasi. Ya. Dan kawan-kawan yang ikuti, saya sendiri tidak ikut di hearing itu. Kawan-kawan yang mengikuti hearing itu mengatakan ini nggak ada progres apa-apa karena dari hearing itu nampaknya kembali ke awal terus Oke. ngomongin. Jadi masih bahas siapa masyarakat adat. Ya. Itu kan bahas 20 tahun lalu, gitu. Masih bahas sampai sekarang.
itu artinya kita nggak maju-maju. Jadi pertanyaan yang tadi Sobat Green saya tanyakan di awal sekali dialog ini, itulah Iya. yang masih dibahas selama Iya. 20 tahun di Iya. belakang di dalam RUU. Tapi kalau balik ke skenario ideal nih, misalnya 2045 itu akhirnya kita sudah punya undang-undangnya. Itu apa yang akan terjadi sih sebetulnya? Seberapa penting undang-undang ini untuk jadi sesuatu yang akhirnya disahkan? Ya kalau undang-undang ini disahkan, Ya, saya cenderung tidak melihat undang-undang masyarakat adat itu sebagai obat yang menyapu semua penyakit, oke. gitu ya, menyembuhkan semua penyakit. Enggak lah, enggak seperti itu. Karena hukum itu kan sebetulnya hanya salah satu aspek Ya, dalam menjaga eh, keberlangsungan sumber daya dan masa depan masyarakat adat ya, itu. Hukum itu hanya salah satu yang penting gitu. Hal penting lain itu tentu soal pergaulan sosial dengan masyarakat pada umumnya. ya. Saya justru melihat bahwa peran masyarakat selain masyarakat adat itu penting sekali untuk memperkuat dorongan penghormatan dan perlindungan negara terhadap masyarakat adat ini. Oke. Karena eh, dorongan kelompok masyarakat yang lain itu biasanya itu juga didengarkan oleh pengambil kebijakan terutama ya. Karena kalau masyarakat adat sendiri yang bersuara, responnya itu adalah respon perlawanan. Oke. Karena masih belum biasa untuk Iya, dialog nih ya. respon perlawanan. Kalau masyarakat yang bukan masyarakat adat yang bersuara, maka itu akan didengar karena itu adalah bagian dari solidaritas. Ya. Betul. Dan itu menarik kalau kita balik ke tadi negara yang kuat gitu kan, berdialog dengan masyarakat adat, berarti negara yang kuat juga masyarakatnya itu bisa saling bantu-membantu, saling gotong royong juga gitu ya. Iya. Yang masyarakat adat dan kita-kita nih, saya juga bukan masyarakat adat kalau dari definisi gitu kan. Orang Bandung, orang kota gitu kan. Iya. Tapi gimana caranya kita punya tadi kalau bahasanya Bang Eras, penghormatan, tapi juga memang melihat ini sebagai bagian dari ya bangsa gitu kan. Kita Iya. sama-sama bareng-bareng di Indonesia, gimana caranya bisa saling dukung. Nah, menarik banget nih aku ngebayangin di 2045 gitu ya, kalau semuanya memang sesuai dengan visi misi yang ideal gitu. Gimana sih tadi Bang Era sempat mention teman-teman muda yang ada di Buma gitu, usaha kopi gitu kan. Kalau dari sisi saya sih kebayangnya, wah berarti kita bisa nih gitu sebagai konsumen yang membeli kopi setiap hari gitu ya. Bisa bilang bahwa ini kopi kita itu datang dari area yang dikelola Iya. oleh masyarakat adat Iya. gitu. Kira-kira gitu kali ya Bang ya. Ada yang menarik sebenarnya. Jadi kita mendorong supaya produksi masyarakat adat itu dia berbeda dari produksi yang lain. Wah gimana tuh? Dia harus ada ceritanya. Nah betul, Gitu. ceritanya. Jadi misalnya tenunan seperti inilah. Yes. Tenunan. Jadi kita akan taruh dia satu kertas gini, ditempelkan. Ya. Lalu di situ dituliskan ceritanya. Ya. Bagaimana ini dibuat, bahan-bahannya dari apa, dan bagaimana itu diambil. Siapa yang terlibat, Siapa yang gitu ya, terlibat. kelompoknya gitu ya. Begitu juga kopi. Kopi ini diambil dari wilayah adat mana, Ya. gitu. Kopi apa namanya, ketinggiannya berapa, bagaimana orang di situ melihat kopi. Yes. Gitu. Jadi share values. Yes. Sebenarnya dari produk-produk masyarakat adat itu, kita punya satu sistem di mana dia bisa meningkat nilai ekonominya. Ya. Misalnya untuk di beberapa kota sekarang, kota provinsi dan kabupaten, kita punya warehouse. Oh ada gudang. Warehouse, ada gudang. Oke. Di mana produk-produk masyarakat adat ini dikumpulkan Ya. oleh pengurus-pengurus aman Ya. di situ, dan sekaligus ada yang berperan sebagai gerai Oke. warehouse ini. Sementara di sini di Bogor kita punya namanya Gerai Nusantara. Oke. Gerai Nusantara. Ini ada coffee shopnya juga, Sobat Green. Iya. Bagus lagi. Jadi kalau mau main ke Bogor bisa langsung Iya. nongkrong di situ ya. Jadi di daerah Bubulak kita punya kafe. Kafe Iya. namanya Genus. Gitu. Genus itu ya Gerai Nusantara. Iya. Jadi ada gerai tempat untuk ke produk-produk dari masyarakat adat Ya. ini dipajang, dijual di situ. Tapi bagian yang lain dari tempat itu adalah kafe. Yes.
gitu, tempat orang minum dan itu tadi semua produk masyarakat adat itu disertai dengan satu cerita. Ya, itu saya rekomendasi banget Sobat Green, kalau baru pertama kali dengar gitu ya, main ke sana, semoga bisa masuk FYP. Aku mau kasih pertanyaan terakhir nih ke Bang Eras Hmm. gitu ya. Kalau ada satu hal yang mau diminta gitu ya oleh Bang Eras dan teman-teman Aman kepada siapapun yang lagi nonton nih episode ini gitu ya, Hmm. tentang mungkin solidaritas terhadap masyarakat adat atau sesuatu yang negara harusnya prioritaskan, kira-kira apa nih? Kalau ada satu hal yang mau diminta, Ya, satu hal tapi dia boleh ada banyak spesifik anaknya ya, ya. banyak anak. Itu pertama itu gini, tadi kan saya sebutkan soal bagaimana sih Yes. sebenarnya menghormati masyarakat adat itu ya. Itu satu konsep sebetulnya yang sederhana. Hmm, Menghormat itu biarkan dia sebagaimana adanya. oke. Jadi Jangan mau diubah-ubah gitu jangan ya. diubah gitu. Karena perubahan itu datangnya dari dia, Ya, bukan dari kita. Nggak ada yang juga statis kan. iya. Baduy aja, orang-orang Kanekes itu berubah juga. Ya, Tapi perubahan itu yang mereka drive sendiri. betul. Gitu. Nah, eh, pertama itu supaya kita tidak dituduh rasis, gitu ya. Ya, Jangan membuli. ya, Jadi keadaan seperti Baduy, seperti komunitas-komunitas masyarakat adat, bukan jadi bahan untuk kita bercanda ya, dan jadi objek bulian. ya. Gitu. Dahulu ada program-program TV ya, Hmm. yang memang kalau dilihat lebih dalam itu sebenarnya bulian terhadap masyarakat adat ini. Kalau Karena di diposisikannya sana begitu ya ya. diposisikan sebagai dan dihina orang-orangnya, Ya, gitu ya. ya. Itu satu. Kemudian yang kedua, ikut mendukung nih, eh, Sobat Green kalau ada yang bisa ikut mendukung eh, apa namanya Oke. pekerjaan-pekerjaan masyarakat adat Oke. dalam menjaga ekosistemnya, Ya. termasuk hutan Ya. ya, dan lain-lain. Dan kalau ada misalnya Sobat Green yang eh, bekerja di pemerintahan, Ya. itu mungkin juga turut membuat diskusi masyarakat adat di pemerintah itu dilakukan lebih sering, Oke. gitu. Karena saya percaya begini, teman-teman yang generasi muda itu jauh lebih penting untuk kita ajak ngobrol. Oke. Karena mereka lah, kalau misalnya dia bekerja di pemerintah sekarang, Ya. mereka itulah yang 5 tahun, 10 tahun ke depan menjadi birokrat yang mengambil keputusan. Ya. Jadi bagus sekali kalau dia mengerti situasi sejak sekarang, Oke. supaya ketika dia ambil keputusan, Mm-mm. saat dia jadi kepala dinas apa, Ya. gitu, saat dia jadi presiden Ya. bahkan, Amin. dia tidak akan melanggar hak masyarakat adat. Terima kasih banyak Bang Eras dan kalau dari sisi aku sih banyak banget belajar ya. Ini catatannya ada berapa halaman. Tapi yang pasti yang mungkin kita highlight sekali lagi gitu bahwa tadi jelas sekali Bang Eras menyebutkan bahwa satu, kalau ada pendapat bahwa masyarakat adat itu menolak pembangunan, itu sebenarnya salah gitu ya. Justru semuanya ingin maju, semuanya ingin ada pembangunan, tapi pembangunan yang seperti apa? Pada saat Ya, dimana haknya itu terjaga, pada saat dimana haknya itu dilanggar harus jelas gitu ya, ya. Nah, yang nomor dua yang mungkin bisa di-highlight juga bahwa banyak sekali effort yang sudah mulai dilakukan untuk bukan cuma mempertahankan hak atas tanah dan kelolanya, tapi juga mengembangkan potensi di wilayah kelola ini yang di-drive juga sama orang-orang muda gitu kan. Dan produk dan banyak hal yang dihasilkan itu sebetulnya bermanfaat juga buat kita nih yang ada di kota besar. Jadi sebetulnya konektivitasnya nggak sejauh itu gitu ya. ya, Makanya penekanannya tadi yang Bang Era sampaikan di terakhir, kita sebagai teman-teman yang ada di masyarakat ya tunjukkan penghormatan, ya, tidak membuli dan ikut mendukung. Ikut mendukungnya bisa lewat banyak hal yang dihasilkan, ya. produk dan jasa gitu yang main-main ke kafe Gerai Nusantara ke Ya. Genbox gitu ya. Ayo kami tunggu di sana. Ditunggu. Tapi jangan lupa juga bantu supaya dialog antara masyarakat adat dan pemerintah ini jadi sesuatu yang kita sama-sama kejar supaya ada dialog sehat,
mudah-mudahan RUU-nya disahkan dan mudah-mudahan teman-teman muda yang mengambil keputusan juga nanti 5 tahun sampai 10 tahun ke depan bisa betul-betul melihat masyarakat adat sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sangat penting. Gitu sih Sobat Green, seneng ya. Ini kayak banyak hal yang filosofis banget gitu, tapi juga banyak hal yang sangat konkret dan bisa dilakukan. Dan tadi yang masih terngiang-ngiang banget di saya adalah kenapa sih masyarakat adat menjaga areanya? Kenapa menjaga hutan? Kenapa menjaga budayanya? Ya karena alam dan sekitarnya itu adalah dirinya sendiri. Kalau kita merusak alam, kita merusak diri sendiri. Mungkin ini filosofi yang bukan cuma untuk masyarakat adat, tapi buat Sobat Green semua yang nonton Green Talk. Siap kalau gitu, kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Yang pasti, makasih banyak. Semoga sukses misi di Brazilnya. Bang Eras, dan mudah-mudahan nanti bisa mampir-mampir lagi nih teman-teman Bima mungkin bisa cerita usahanya, teman-teman Barisan Pemuda Aman mungkin bisa cerita juga soal gerakan pulang kampung, dan masih banyak topik menarik lain soal masyarakat adat. Terima kasih banyak, saya Gita Syahrani bersama Bang Erasmus dari Aman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Green Talk, Walk the Climate Talk. Terima kasih banyak semuanya. Sampai ketemu lagi Sobat Green.